Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, waktu yang Kau beri dalam hidup kami. Kami ingin menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kami telah memuji Tuhan, menyenangkan, menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan bahwa semua isi setiap perkataan dari bibir lidah hamba-Mu itu semua dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, kami diberkati, kami dikuatkan, iman kami bertumbuh, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan waktu kami dari pemberitaan pertama sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Bapak yang baik, kami berdoa ya Tuhan, jikalau kami mendengarkan firman Tuhan, ada satu oknum yang tidak senang dengan kami, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, iblis, setan yang ingin mengganggu konsentrasi penuh kami kepada Tuhan. Kami berdoa, satu iman, satu hati, kami tolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan kami pengertian, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami mengerti, kami pahami, kami praktekkan, kami berbuah, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim PW, luar biasa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lagi shalom. Masih semangat ya. Sekalipun waktu-waktu ini adalah waktu-waktu untuk tidur. Enaknya maksudnya. Tetapi kita orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, kita masih menggunakan waktu enaknya kita untuk kita menyenangkan Tuhan. Amin. Dan saya percaya setiap kita yang datang di tempat ini punya satu tujuan, hanya mau menyenangkan Tuhan. Amin. Hari ini tema yang kita akan belajar bersama-sama yaitu Yesus yang kuandalkan. Mana pemain keyboardnya? Jangan lari dulu. Di sini aja berdiri, nggak apa-apa 40 menit. Ya, bertemani saya maksudnya. Ya, Yesus yang kuandalkan. Alasan kita mengandalkan Tuhan adalah kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung dan Kebangkitan. Dan nanti kita akan merayakan nanti kenaikannya. Itu alasannya kenapa kita mengandalkan Tuhan. Alasan kita mengandalkan Tuhan karena Yesus mati, hidup, bangkit untuk kita. Yang setuju sampai sini katakan amin. Yesus mati bangkit untuk kita, dan yang paling heran lagi, mati dan bangkit bukan untuk pribadinya, tetapi untuk pribadi kita. Kata firman Tuhan, Dia menggantikan dosanya kita. Yang seharusnya kita budak, yang seharusnya kita adalah orang yang menanggung salib itu. Tetapi Yesus berinisiatif untuk mengambil, karena Dia tahu kita tidak mampu. Betul? Kita tidak mampu untuk menjalankan itu. Makanya Tuhan Yesus mengambil alih. Allah mengutus anak yang tunggal. Dia mengambil alih semua yang kita lakukan. Dosa perbuatan manusia, baik dosa keturunan maupun dosa perbuatan kita ditanggung oleh Kristus. Ditanggung oleh Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mulai dari zamannya Nuh, zamannya Adam, sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, itu ditanggung lunas oleh Tuhan. Amin. Makanya kita harus percaya, kita harus yakinkan bahwa andalan kita adalah andalan yang pasti. Amin. Jadi kita nggak salah mengandalkan Tuhan. Di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada jawaban. Katakan amin. Makanya setiap masalah kita, pergumulan kita, kalau kita andalkan Tuhan, semuanya beres. Amin. Tetapi pertanyaannya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, bagaimana itu urusannya? Firman Tuhan berkata di sana jelas, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia akan terkutuk. Coba kita buka Alkitab dulu biar kita lebih jelas. Yeremia 17 ayat yang kelima. Kita buka dulu ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Yeremia 17 ayat yang kelima. Kenapa saya berkata tadi ini biar firman Tuhan agak keras sedikit. Supaya benar-benar tema ini memberkati kita.
Bukan cuma kita dengarkan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita menjadikan Tuhan Yesus adalah tamengnya kita. Jangan jadikan Tuhan Yesus adalah satpamnya kita. Menjaga, melindungi, mengcover. Bukan cuma itu. Tetapi kita percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini, baik yang hadir maupun yang menyaksikan secara online, percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat pribadi kita lepas pribadi. Bukan cuma tameng, bukan cuma satpan, bukan cuma dia mengcover saja, tetapi dia itu menjadi juru selamat kita. Yeremia 17 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini poin yang kedua, yang pertama. Yang kedua kita lihat di Mika 7 ayat 5. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara, supaya firman Tuhan ini betul-betul kita harus pisahkan mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Mana yang baik bagi kita, mana yang tidak baik bagi kita. Kita bisa pisah hari ini. Mika 7 ayat 5 katakan di sana bahwa janganlah percaya kepada teman. Jangan mengandalkan diri kepada kawan. Dan ini yang paling ngeri. Saya baca ini saya ngeri juga. Janganlah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu, istri. Itu loh. Jadi jangan andalkan istri kita. Jangan andalkan pasangan, pacaran kita, pacar kita. Jangan andalkan dia. Nanti terkutuk kita. Ini firman Tuhan datang kepada, jangan andalkan teman sekalipun sahabat kita. Jangan pernah andalkan karena mereka hanya bisa mengkecewakan kita. Ada kata orang bijak begini. Orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang membuat kita sakit hati. Siapa? Ini tadi. Teman, pacar, suami, istri, anak. Dan mereka yang seringkali buat kita sakit hati. Dan mereka juga yang membuat kita kuat. Jadi tinggal kita pilih, kita pisah aja. Kita mau andalkan yang mana. Firman Tuhan jelas berkata hari ini, kita jangan mengandalkan siapapun di dunia ini. Jangan pernah mengandalkan manusia. Istri, suami, teman kita, sahabat kita, pacar kita, jangan coba-coba kita andalkan. Ada firman Tuhan lain berkata begini Bapak Ibu Saudara. Jika engkau mengasihi suamimu, istri, anakmu lebih dari amin. Kita harus mengandalkan orang yang bisa membuat kita terheran-heran, terkagum-kagum. Siapa namanya? Yesus namanya. Kita harus mengandalkan Yesus. Apapun ceritanya, Yesus adalah nomor satu di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yesus adalah andalan kita. Makanya saya senang dengan lagu tadi. Yesus hanya kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Setuju gak sampai sini Bapak Ibu? Gak ada lain. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ada janji-janjinya Tuhan di sana. Amin. Janji-janjinya Tuhan itu enggak terlambat dalam hidup kita. Janji-janjinya Tuhan itu selalu pasti. Tepat pada waktunya Tuhan akan kasih. Amin. Kalau kita andalkan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saya udah kasih tahu dari tadi awalnya. Yang ketiga, kita buka Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Kita banyak baca firman Tuhan hari ini. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12.
Udah dapat semua Bapak Ibu? Belum dapat ya? Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang pendelaa, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 12, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Bapak Ibu Saudara, kita garis bawahi cuma satu. Jangan pernah mengandalkan selain teman kita, suami, istri kita, anak kita, dan juga sahabat, pacar kita, yang terakhir, yang sering menjadi pelarian orang. Jangan pernah mengandalkan dukun. Kalau sampai kita mengandalkan ini, gak usah ikut Tuhan. Jangan ikut Kristus. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Kalau sampai kita punya pikiran seperti ini, seringkali ini adalah jalan pintasnya kita supaya mendapatkan jawaban yang instan. Dukun, pergi aja ke Gunung Kawi. Sana, dapat jawabannya. Bapak Ibu harus perhatikan, harus mengerti, jangan sampai kita ditipu oleh tipu muslihatnya iblis. Yang iblis gak bisa lakukan cuma satu loh Bapak Ibu. Apa itu? Dia tidak bisa membangkitkan orang mati. Yang lain dia bisa buat. Dia bisa menyembuhkan gak? Bisa. Cuman satu bedanya dengan Tuhan kita. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Jika kita tidak mengandalkan Tuhan dan kita mengandalkan orang yang salah, maka konsekuensinya akan kita dapat. Jadi jangan heran. Di dalam hidup kekristenan kita selalu ada ombaknya. Itu biasa kalau ombak. Ada tantangannya, itu biasa. Di dalam kekristenan harus ada itu. Supaya apa? Supaya bisa melihat perahunya, kapalnya kita. Itu dia bisa sampai kepada tujuan atau tidak. Makanya kapal itu kalau Bapak Ibu lihat, bentuk depannya itu berbeda-beda. Kenapa? Karena dia nanti kalau tujuan dari bentuknya kapal di depannya itu ada yang kalau feri, Bapak Ibu pernah naik kapal feri ya. Kapal feri itu bentuknya rata begini. Ini. Kalau kapal cepat dia agak sedikit runcing. Kalau kapal perang beda juga. Dia agak sedikit tajam. Kenapa? Supaya nanti kalau ada ombak itu bisa diatasi. Tujuan ke sana. Bapak Ibu Saudara. Di dalam hidup kekristenan kita pun sama. Saya ibaratkan hidup kita ini adalah kapal. Hidup kita ini adalah perahu. Jadi kalau perahu lagi berlayar, lagi di lautan, ada ombak itu biasa. Kalau di lautan gak ada ombak itu bukan lautan namanya. Ya kan? Bisa saja danau, di danau aja ada seringkali ada topan. Pergi aja Danau Toba sana, lihatnya besar. Ada juga kejadian-kejadian, perahunya tenggelam sampai sekarang gak ketemu itu perahunya. Itu dia, ada. Di dalam kehidupan kita sama, Bapak Ibu Saudara. Jadi jawaban kita harus kita pastikan. Di dalam Tuhan itu ada jawaban. Di dalam Tuhan itu ada kepastian Bapak Ibu. Makanya kita jangan salah mengandalkan orang. Tuhan kurang lebih 3,5 tahun di bumi. Dia itu memberikan kita kepastian. Memberikan contoh. Sampai dia mati pun. Dia memberikan kita kepastian. Dia gak pernah melawan. Ketika di ludah pun dia gak pernah balik ludah. Kenapa? Dia memberikan contoh ke kita.
Jadi nanti kalau kita hidup selama kita di dunia ini, jangan seperti orang lain. Kita harus sama seperti Tuhan. Sekalipun kita diludahi, dimarahi, kita tetap bersyukur, tenang. Amin. Ternyata saya pelajari ketika kita tenang di dalam Tuhan, itu hikmat Tuhan kasih. Amin. Tetapi kalau kita gegabah, sepertinya kita lakukan udah benar, tetapi sesuatu yang kita lakukan dengan gegabah itu 75% gagal. Maka kita perlu tenang. Tuhan Yesus ketika ditonjok, dipukul, tenang-tenang aja itu. Dia nggak pernah bilang, hei kalian, di mana murid-muridnya yang 12? Padahal mereka ada di situ. Dia lihat juga mereka ada. Tetapi dia nggak bilang, kenapa kalian nggak tolong saya? Dia hanya tenang karena dia tahu. Ketika dia tenang, maka semuanya akan baik-baik saja. Konsekuensinya ketenangannya Yesus itu berakibat di kita. Kita diselamatkan hari ini. Amin. Kita dibebaskan. Sakit itu disembuhkan. Semua kita punya bibit penyakit Bapak Ibu Saudara. Tinggal caranya kita mengelola hidup kita. Kalau kami punya dari garis keturunan itu ada kanker. Ada gula. Kolesterol itu ada. Saya cerita sedikit kesaksian. Ketika bapak saya panggil ke Jakarta karena memang senang. Baru kali itu ketika saya merantau kurang lebih 9 sampai 11 tahun. Itu saya baru datangkan bapak saya itu satu kali di Jakarta. Saking senang saya bilang ke istri. Coba tanya ke bapak mau makan apa? Dia bilang, panggil saya Pei. Bapak di sana itu udah biasa makan ikan. Ya kalau di sini jangan kasih makan ikan lagi. Lah terus apa? Kasih makan B2. Mintanya daging. Oh kita senang kan anak-anak. Bapaknya minta. Apalagi Pak? Cari ubi jalar. Kalau kami di sana namanya batatas. Batata namanya di sana. Ubi jalar dicari, kita cari. Kita beli 4 kilo. Babinya 4 kilo kita beli. Kita langsung ke pemotongan agak murah itu. Di pemotongan kapuk. Beli ke sana. 3 hari berturut-turut. Lauknya kita B2. Bilang, saya tanya istri. Tanya ke bapak. Bapak mau suka masakannya seperti apa? Bapak bilang masak kecap aja. Oke. Masak kecap. Jadi gak habis malamnya dipanasi yang kecap. Makan selama 3 hari. Bapak Ibu tahu ketika hari ketiga bangun pagi, Bapak udah marah. Dia panggil dengan keras. Bapak saya itu gak pernah keras begitu ngomongnya. Dia teriak pagi-pagi baru buka pintu kamar dulu teriak. Pei, panggil saya. Heran kami, yang belum bangun. Kenapa ini? Udah marah dia. Teriak pokoknya cuman ngomong nama saya. Saya bilang kenapa Pak? Pei, marah dia. Kenapa? Coba ngomong. Tahu gak Bapak Ibu ngomong apa? Dia bilang, kenapa tangan Bapak yang sebelah kanan itu gak gerak lagi? Udah mati. Oh marah dia. Kenapa tangan Bapak ini gak gerak? Lah kami juga gak tahu Pak, kami bilang. Bingung. Kami juga gak tahu. Bawa ke dokter. Sampai di sana dokter sampaikan, Pak ini Bapak kena stroke ringan. Kenapa? Saya tanya, kenapa kok Bapak saya bisa kena stroke ringan? Dia bilang, ini kayaknya minyaknya terlalu banyak. Ya iya, babi 3 hari turut-turut kita hajar. Kena. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bilang adalah di dalam tubuh kita harus olah baik-baik. Saya juga kan gak tahu. Saking senang saya juga udah gak ingat bapak saya itu tetap masih muda. Begitu kan kita yang merantau. Kita anggap itu bapak kita masih muda terus. Kita kasih makan, saya beli es krim. Bapak mau? Mau, makan juga. Pokoknya hajar terus. Kami kasih. Ternyata kami gak tahu efeknya. Kami hanya karena senang, kami respon melayani orang tua.
tetapi akibatnya sakit. Tangannya sebelah itu gak bergerak loh Bapak Ibu. Kami harus bawa terapi, setiap hari kami terapi. Itu pun gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Saya bilang ini gimana sih? Kami minta maaf ke Bapak. Kami minta maaf Pak, kenapa Bapak punya penyakit? Kenapa Bapak kasih tahu? Kenapa Bapak makan? Saya bilang maaf, saya bilang jangan terlalu rakus, makanya saya bilang. Ya gak apa-apa. Akhirnya dengan kami keputusan kami suruh pulang. Dan sampai hari ini tangan orang tua saya, bapak saya itu sembuh tetapi gak normal. Pegang masih bisa tetapi gak kuat. Tetap sembuh. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan hari ini adalah setiap kita, pribadi kita punya benih penyakit. Sekalipun betul Tuhan sudah tebus. Di dalam hidup kita ini adalah dua dosa. Ada namanya dosa keturunan dan dosa perbuatan kita. Itu sudah ditebus lunas oleh Tuhan. Keturunannya lunas, sampai nanti ke depan itu lunas. Tinggal tergantungnya kita. Makanya kita koreksi lagi. Dosa perbuatan kita ini udah berapa persen di dalam hidup saya. Itu dia. Dosa keturunan udah beres. Udah selesai. Tinggal yang satu. Dosa setiap hari yang kita buat ini. Dosa perbuatan kita. Ini coba kita koreksi, coba kita hitung-hitung deh. Udah berapa persen ini yang udah meresuki hidup saya. Itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita di dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Hari ini kita belajar bersama-sama. Di dalam Tuhan ada kepastian, makanya kita harus andalkan Tuhan. Amin. Berapa banyak mau mengandalkan Tuhan? Saya percaya dan saya yakini bahwa semua kita mau mengandalkan Tuhan. Amin. Cuman caranya kita aja datang ke Tuhan mungkin yang berbeda-beda. Ada caranya cepat, ada yang mau instan, ada yang mau agak lama. Semua kembali ke kita. Bapak Ibu Saudara, kita buka Yeremia 17 Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ini tadi pagi Bapak Pak Gembala udah sampaikan ini. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. 2 ayat saja. Kita akan berganti-gantian Bapak Ibu 2 ayat ini. Saya ayat yang ke-7, Bapak Ibu ayat yang ke-8. Sudah dapat semua Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya baik. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hadapannya pada Tuhan. 1, 2, 3 ayat 8. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kepastian. Ada 3 poin yang penting di sini. Yang pertama, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita diberkati. Kata diberkati adalah kata umum. Bukan kata khusus. Diberkatilah kamu, anakmu. Khusus. Ini diberkati. Semua aspek kehidupan kita, apa yang kita usahakan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Kembali dari berlawanannya ayat ini adalah, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita tidak diberkati. Makanya jangan heran, kita udah pelayanan, kita udah lama mengikuti Tuhan, tetapi kita nggak diberkati. Kenapa? Karena kita salah mengandalkan Tuhan. Kayaknya Tuhannya kita sendiri yang kita andalkan. Kayaknya Tuhannya di dunia ini yang kita andalkan. Kayaknya kita andalkan cuma Bapak kita. Kalau Bapak kita bilang sekalipun salah, kita bilang yes, nggak masalah. Pacar kita bilang nggak usah ibadah nanti, nggak masalah. Kita andalkan dia, ya udah. Bapak Ibu, keselamatan tiketnya itu tidak ditanggung oleh orang tua kita. Tiketnya itu tidak ditanggung oleh pacar kita. Tiket ke surga itu sendiri-sendiri Bapak Ibu. Satu-satu ke sana. Bertanggung jawabnya satu-satu ke sana. Oh, bapak saya kan udah pelayanan, dia kan gembala. Dia bisa mendoakan saya, imannya yang ditaruh di kita, bukan keselamatannya. Oh, pacar saya kan dia hamba Tuhan, pendeta. Pacar saya dia kan WL, pemusik, menyenangkan Tuhan, bukan.
Jangan coba-coba mengandalkan. Jika ada dalam pikiran seperti ini, mulai hari ini harus diubah. Karena itu adalah hal yang salah. Oh, dia kan pemuji, luar biasa dia. Ya, dia saja yang diperhitungkan oleh Tuhan, bukan kita. Tiket ke sana sendiri-sendiri. Makanya diberkati kita. Setiap usaha kita, tangan kita kerjakan, kaki kita melangkah. Kata firman Tuhan, di mana kaki kita beranjak, di situ kita diberkati. Amin. Kita tidur pun diberkati oleh Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi gak usah heran. Jadi kita sebenarnya orang-orang yang spesial. Kalau gak spesial, Tuhan gak turun. Menjemput kita, menggantikan kita, dia gak turun. Malaikat berbuat salah dibuang kok. Kalau kita beda. Kita berbuat salah, dia datang. Langsung. Diutus anaknya, datang langsung. Kalau malaikat langsung dicampakkan. No, sana kamu. Gak ada guna. Yang kedua, jika kita mengandalkan Tuhan, diibaratkan hidup kita itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya teringat dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 di sana. Berkata di sana, jika kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka hidup kita sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada musimnya nanti datangnya, itu kita tetap berbuah. Itu kuncinya kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jika kita mengandalkan Tuhan, yang ketiga kita akan berbuah. Amin. Buah kita itu akan kelihatan oleh orang lain. Buah kita enggak asam. Buah kita itu enggak busuk. Buah kita itu enggak rasanya seperti garam. Enggak. Buah kita itu manis. Apa buah kita dalam hidup kita? Perbuatan kita, kata-katanya kita. Itu manis, enak didengar orang. Bukan kita menjadi batu sandungan. Enggak. Makanya kita Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu. Kita yang sudah di altar ini, kita jadi sorotan Bapak Ibu. Semua yang di atas ini, itu sorotan. Sorotannya siapa? Sorotannya jemaat. Sorotannya masyarakat. Kita, saya mau kasih tahu. Kita tuh nggak beda jauh dengan artis. Ini di atas ini. Kita tidak beda jauh. Sama. Kita sorotan. Kita salah sedikit viral. Kita salah sedikit. Seharusnya baru 2 detik kita dengar dia buat begini. Kita keluar di sana, itu udah tahu. Makanya teringat firman Tuhan begini. Jika kita dengar teman-teman kita seperti itu, saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita menghakimi. Amin. Kita cukup mendoakan dia. Apapun salahnya dia, kita cukup mendoakan. Jangan sampai terucap dari mulut kita sebagai hamba Tuhan, menyalahkan dia, menuduh, apalagi menghakimi. Hal menghakimi itu Bapak Ibu bukan ketika kita kumpulkan begini terus kita hakimi. Bapak Ibu cerita ke orang lain, Bapak Ibu sudah hakimi. Padahal untuk menghakimi itu ada poin-poinnya. Orang yang salah sebenarnya, kalau kita tahu dia salah, kita panggil 4 mata dulu. Kasih tahu ke dia, kamu gak boleh begitu. Kamu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia masih bandel tuh, panggil pelayan-pelayan Tuhan. Gembala, tim pastoral, pelayan-pelayan Tuhan panggil. Kasih tahu. Dan nasihati dia, duduk di situ dia. Nasihati. Kalau masih bandel juga, yang terakhir agak keras. Permalukan dia. Di semua orang. Dari ketiga ini Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu perhatikan. Udah kita lakukan belum? Yang kita lakukan, dunia sekarang sedang lakukan adalah yang ketiga. Bukan yang terakhir. Terbalik kebenaran.
Yang seharusnya yang benar adalah panggil dulu. Tetapi kebanyakan enggak. Kebanyakan itu yang ketiga. Apa? Dipermalukan. Menghakimi. Itu udah menghakimi loh Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sampaikan. Kita tahu dia salah. Fatal banget tuh. Baru di sini kita tahu. Keluar di sana kurang lebih 30 menit. Semua orang udah tahu. Udah tersebar itu di WA. Kita udah menghakimi. Itulah dunia. Sangat keras. Makanya jangan sampai salah kita mengandalkan orang di dalam dunia. Sampai kalau kita salah, maka langkah-langkah hukum-hukumnya pun akan salah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus hukumnya jelas semua. Peraturannya jelas semua. Gak ada yang beda. Dari dulu sampai sekarang, nanti sampai Tuhan Yesus datang, sama hukumnya. Jadi gak ada beda. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Supaya kita tahu bahwa andalan di dalam hidup kita adalah Yesus. Amin. Andalan di dalam hidup kita adalah Kristus yang mati bagi kita. Menebus saya. Menebus dosa saya. Itu andalan saya. Jadi saya gak pernah khawatir. Gak pernah takut. Gak pernah bimbang. Karena andalan saya adalah andalan yang pasti. Amin. Sekalipun memang jawabannya gak hari ini. Ketika saya minta belum dapat hari ini. Gak apa-apa. Percaya aja kepada Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup. Dia tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau hari ini pun dia belum kasih. Berarti itu belum yang terbaik buat kita. Amin. Kita udah doakan udah 10 tahun. Kok belum ada? Belum. Terus doakan. Contoh, saya mau berdoa mau minta mobil. Kalau saya belum tahu bawa mobil, bagaimana Tuhan mau kasih? Saya mau minta motor, saya belum tahu bawa motor. Tuhan gak kasih. Nanti salahkan, itulah hebatnya Tuhan kita. Belum tahu bawa motor jatuh, patah kaki. Tangan patah. Yang disalahkan siapa? Tuhan. Jangan bohong. Saya udah pelayanan, kok Tuhan gak lindungi saya sih? Itulah kita manusia. Makanya setiap jawaban sekalipun tertunda, itu adalah yang terbaik bagi kita. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, kita buka Amsal 3 ayat 3 di sana kita ini sangat penting bagi kita semua. Amsal 3 ayat 3 berkata di sana bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah ini penting. Sesuatu yang baru Tuhan bukakan hari ini. Pengertian kita pun jangan kita andalkan. Karena kalau kita andalkan, salah banyaknya. Amin. Orang nasihati yang benar aja kita lawan kok. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pengertiannya saya. Makanya harus andalkan Tuhan. Pengertian kita sendiri jangan pernah andalkan juga. Yang perlu kita andalkan adalah hikmatnya dari Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Jangan bersandar kata firman Tuhan kepada pengertianmu sendiri. Pengertian itu bisa dikuatkan, bisa dibuktikan kalau kita mengandalkan Tuhan dulu. Tanya Tuhan dulu. Jangan langsung ambil tindakan. Oh saya mau begini langsung ambil tindakan dan saya karena pintar bikin sendiri. Hati-hati tanya Tuhan. Sekalipun kita pintar, sekalipun kita punya pengalaman yang besar. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dari Musa. Keluaran 33 ayat 1 sampai ayat 15 maksud saya. Berkatalah Musa kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami keluar dari Mesir pada waktu itu, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini Musa loh.
Musa adalah selalu tanya Tuhan. Dia tanya Tuhan, berangkat enggak? Kalau Tuhan bilang enggak. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mau melewati laut Teberau, dia ini enggak, Tuhan kok begini? Kita ke sana laut, kita balik ke belakang mati musuh. Ini gimana? Dia tanya Tuhan. Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu? Tongkat, ya pakai itu. Ya gimana caranya? Pukul lautnya. Ya dipukul, terbelah, mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, jika kita selalu menanyakan Tuhan, mujizat itu gampang terjadi di dalam hidup kita. Tapi kalau kita selalu mengandalkan pengertian kita sendiri, saya mau kasih tahu, malah petaka yang dapat nanti. Selalu andalkan Tuhan. Yesaya 55 ayat 5-8 berkata di sana, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam rancangannya Tuhan, kita ini udah didesain, udah diatur. Kita mau kemana Tuhan udah tahu. Tuhan udah atur hidup kita. Jadi gak usah pernah khawatir. Tetap saja mengandalkan Tuhan. Senangkan Tuhan, itu tugas kita saja. Nanti yang lain-lain nanti Tuhan tambahkan. Ya kan? Gitu Bapak Ibu Saudara. Menjadi kesimpulan hari ini adalah hidup kita harus ketergantungan kepada Tuhan. Amin. Kita harus ketergantungan dengan Tuhan. Kita sama pacar kalau nggak di WA sekali, Bapak Ibu, teman-teman muda tahu nggak? Kalau nggak di WA sekali lalu marah, itu kamu sudah bertergantungan sama pacarmu. Harusnya dengan Tuhan begitu. Bimbang, ini di mana sih kok nggak di WA? Sama saya sama istri, kalau saya sampai di sekolah nggak dikasih tahu, marah dia. Oke, kalau nggak kasih tahu nggak apa-apa. Udah saya udah tahu, khawatir. Suami istri itu begitu. Saya harus tanya, sama seharusnya kita juga begitu dengan Tuhan. Tergantungan. Keluaran 33 ayat 15 katakan di sana, berkatalah Musa kepada, ini yang tadi saya sampaikan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kemudian yang kedua adalah takut kehilangan. Siapa yang takut kehilangan pacarnya di sini? Kayak firman Tuhan dari pagi sampai hari ini tentang pasangan semua. Siapa takut kehilangan siapa? Seharusnya dengan Tuhan begitu. Mazmur 51 ayat 11 kita baca. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Ini kata Daud. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Takut dia. Dia takut kehilangan. Kehilangan apa? Daud itu takut kehilangan rohnya. Karena perbuatannya dia mengambil istri orang. Makanya Tuhan, dia masuk ke tabut perjanjian, kalau mati di sini. Ternyata tidak. Roh Tuhan tetap ada pada Daud. Mungkin dia sama dengan kita. Jangan pernah membandingkan Tuhan dengan pasangan kita. Selalu Tuhan nomor satu. Amin. Yang ketiga, menjaga hidup dalam kebenaran. Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini langkah-langkah kita ketika kita sudah komitmen dan kita sudah proklamasikan di dalam hidup kita bahwa kita itu takut akan Tuhan. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu Saudara. Ayo, saya ajak bagi kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan.
Nah ini penting Bapak Ibu, saya mau sampaikan hari ini. Mengandalkan Tuhan kita nggak rugi, malah kita untung. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sebaliknya kita akan rugi. Makanya perlu kita mengandalkan Tuhan. Karena kita perlu Yesus setiap waktu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu pemain musik, kita angkat pujian sama-sama ya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya kepada Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi kita akan pujian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita semua bangkit berdiri, kami percaya Engkau hanya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Kami bersyukur Tuhan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun. Ini iman kami. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sama-sama lagi katakan bersama-sama. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Yesus, Kau kami yang andalkan. ku Kami andalkan. percaya. Melebihi Siapapun juga, siapapun kami juga. bersyukur. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Ini komitmen kami kepadamu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam hidup kami. Tidak ada Allah di dalam dunia ini yang sebanding denganmu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia, Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Tidak ada Allah sepertimu Tuhan. Engkau menebus hidup kami, menjamin hidup kami. Hidup kami sempurna di hadapan Tuhan. Hidup kami adalah berharga di matamu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Engkau memberikan kami kepastian. Karena kami mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Di setiap langkah-langkah hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tetap mengandalkan Engkau. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kepastian. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Dan kami percaya semua itu akan kami dapatkan di dalam setiap pribadi kami. Kami bangga melihat Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Engkau mati menebus hidup kami. Engkau mati menebus dosaku. Hari ini kami bebas, hari ini kami bersukacita. Hari ini kami ya Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau jawab doa kami. Hari ini Tuhan Yesus, setiap kami yang datang di tempat ini, yang menyaksikan secara online, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu di tempat ini. Bapak Gembala Pendeta Michael, kami tetap bawa ke dalam tangan Tuhan. Hikmat Tuhan daripada-Mu Tuhan, menjadi bagian hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga setiap rencana, setiap doanya, kemajuan JMC di tempat ini Tuhan Yesus, kami percaya ada di tangan Tuhan. Dan kami percaya jiwa-jiwa banyak berbondong-bondong datang di tempat ini. Kami sama-sama memuji, menyenangkan Tuhan. Pakai hamba-Mu,
berkati keluarganya, berkati semua yang dia impikan. Kami percaya Engkau jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkati setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang belum sempat hadir, kami berdoa ya Tuhan, bangku-bangku yang masih kosong, kami tetap percaya dan kami yakini dari timur, barat, utara Engkau akan mengirimkan jemaat-Mu di tempat ini. Kami sama-sama memuji, menyenangkan Tuhan. Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Kami bersyukur, kami terima kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.